utak nak ado, mangang naik kete utak ang nak ado. Di ma minangang yuang dan tanyo kang ang di ma minangang. Hah? Ang tuduh-tuduh Julius. Yo apa waang de pagicu waang lai. Ang tuduh-tuduh Julius banta ko. Memang nyong ngecek. Apa kecilnya bila nya ngecek dia. Bila nya ngecek. Apa ang amaang waang. Amaang kanciang tukang nasi. Amaang yang kanciang. Pepe amaang. Amaang ada pepe dah. Pepe kau. Amaang ada nasi nasi ampera. Tuhan nang keluar dari pepe dah tu. Nah bisa gua dari mana dari pepe? Iya dong. Tuhan Itu hebatnya Tuhan Den bisa jadi apa saja. Jadi Tuhan yang hebat kalau keluar dari Allah pepe bisa gitu. apa dang? Tukang nasi ampera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Dr. Akal News ya, channel yang akan memberitakan seputar dunia diskusi lintas iman secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Di kesempatan kali ini saya ingin mengabarkan ya, bahwa tadi malam saat saya membuka ruang diskusi, tiba-tiba bermunculan para Polikardus yang kepenuhan roh, yang kesetanan, ngamuk-ngamuk, dan marah-marah. Saya tidak tahu ya, kenapa makin ke sini, makin banyak orang-orang yang berubah menjadi Polikardus. Ini sekaligus membuktikan bahwa virus zombie tersebut disebarkan, teman-teman. Virus zombie yang mematikan akal, yang membuat orang terdoktrin untuk menghujat, menyerang keimanan orang lain, itu menyebar. Kita bisa lihat, di diskusi yang lalu, sebelum-sebelumnya, kita jarang menjumpai orang yang tidak ada angin, tidak ada badai, langsung main hujat. Tapi makin ke sini kita lihat, makin banyak orang-orang yang jadi Polikardus. Dewi Monyong, Saifuddin Ibrahim, ya Saifuddin Birahi, terus juga Paul Jang, Wak Donat, Sob Katul, mereka berhasil menyebarkan virus-virus kebencian mereka kepada teman-teman Kristen kita di luar sana. Mereka berhasil membuat orang-orang Kristen yang seharusnya mengamalkan ajaran kasih, yang seharusnya bertutur kata sopan, tiba-tiba sekarang menjadi radikal, sekarang menjadi ekstrim, sekarang menjadi penghujat agama Islam. Bahkan kita bisa lihat ya, nama-nama yang mereka pakai, Nabi Cabulullah, Muhammad Fedofil. Nama saja, nickname yang mereka pakai sudah seperti itu. Jadi kalian bisa bayangkan, seberapa bencinya mereka dengan Islam. Setiap naik diskusi, bukannya bertanya, bukannya menyampaikan salam dulu, tetapi langsung, kalian Islam begini. Langsung menghujat agama Islam. Padahal ya, kalau mau kita bilang, semua agama itu mengajarkan kebaikan. Tidak mungkin ada agama yang mengajarkan umatnya untuk menghujat agama lain. Kalaupun ada orang-orang yang ngomongnya kasar, sekali lagi saya katakan itu oknum. Dan saya tidak pernah mau ya mengenerate, mengatakan bahwa kalau ada orang yang beragama Kristen terus suka menghujat Islam, saya katakan itu ajarannya. Tidak, saya tidak mau katakan itu. Orang-orang penghujat itu saya kategorikan sebagai Polikardus. Karena mereka menghujat demi kardus. Ada kepentingan yang mereka incar. Seperti kita tahu, bahwa Polikardus ini dibiayai oleh orang-orang Islamophobia. Oleh organisasi-organisasi di luar sana yang ingin merusak toleransi di Indonesia. Mendekati tahun pemilu, ya, di mana tahun 2024 Indonesia akan melaksanakan suatu event akbar, yaitu pemilu serentak. Dan ini kali pertama ya, di mana Indonesia melakukan pemilihan secara serentak untuk perwakilan DPRD, DPRD provinsi,
DPR RI, bahkan gubernur, bupati, dan presiden. Bayangkan, eventnya besar sekali. Sehingga banyak nih kepentingan-kepentingan asing yang turut bermain dalam perpolitikan Indonesia. Salah satu hal yang sering dipakai untuk merusak toleransi, untuk membuat gaduh negara Indonesia adalah masalah agama. Dan kita bisa lihat ya, bagaimana orang-orang luar ini menggunakan Polikarpus ini untuk merusak ketertiban Indonesia. Mereka coba mengobok-ngobok dan memanas-manasi umat muslim yang merupakan umat mayoritas di Indonesia. Jadi teman-teman perlu hati-hati ya, karena ini memang ya bisa dibilang settingan. Ada yang membiayainya, sehingga kita benar-benar harus perhatikan baik-baik. Jangan sampai kita gampang diprovokasi oleh Polikarpus ini. Mereka ini orang yang kita nggak tahu siapa, nggak jelas gitu kan. Cuman modal pokoknya namanya misalnya Minang. Artinya, apakah dia orang Minang? Tentu saja tidak. Seperti yang terjadi tadi malam. Ada seseorang yang menggunakan ID Muhammad Cabulullah. ID-nya Muhammad Cabulullah. Tapi menggunakan nickname, nama panggungnya Minang Kristen. Padahal kita tahu ya, bahwa Minang itu sangat identik dengan yang namanya Islam. Tradisi yang mereka pegang, filsafat yang mereka pegang, kita tahu sendiri bahwa kitab suci Al-Quran itu adalah landasan dari orang-orang Minang. Keluar dari Islam, biasanya itu sudah dianggap keluar dari suku Minang. Biasanya ya. Kenapa bisa seperti itu? Ya tanyalah sama ketua-ketua adatnya, jangan tanya kepada saya. Karena setahu saya seperti itu. Seperti Daud Ali Caniago. Dia murtad. Dia murtad, sehingga dia nggak berani lagi mengklaim sesuatu yang berbau Minang. Dia sadar diri, dia pindah ke Jakarta, dia memulai hidup baru, dan nggak bawa-bawa suku-suku Minang. Karena dia tahu konsekuensi yang harus dia tanggung. Tetapi yang satu ini, yang kita nggak tahu identitasnya, ya, menggunakan nama seperti yang saya bilang tadi, menghina Nabi, terus naik ke atas menggunakan nama panggung Minang Kristen. Saya nggak ngerti ya, kenapa banyak sekali Polikarpus ini suka sekali menggunakan atribut kesukuan. Kalau saya lihat, ya ini menurut pendapat saya, ini sengaja membenturkan. Ini sengaja supaya merusak nama suku tersebut. Sehingga sebenarnya yang paling pantas, ini memang harus dibereskan oleh suku yang namanya di bawah-bawah ini. Dalam hal ini, ya Minang. Ya, bagi teman-teman ya, jadi saya mungkin tampilkan saja apa yang terjadi tadi malam saat ada seorang yang menggunakan nama Minang Kristen, itu ngamuk-ngamuk kepada Uniriva, bahkan mengeluarkan statement-statement yang tidak pantas. Memaki-maki Uniriva dengan bahasa Minang, dan keluarlah bahasa-bahasa rohnya itu ya. Bahasa rohnya yang luar biasa, yang sedang kepenuhan, bahkan teman Kristennya sendiri pun malu. Teman Kristennya sendiri pun malu ya. Jadi selain dia, ada juga yang namanya si Kefas. Kefas ini juga beragama Kristen, dan dia sendiri mengakui bahwa nggak mungkin orang Kristen seperti itu. Artinya ini penyusup. Artinya orang ini ya, memang mungkin KTP-nya Kristen. Mungkin dia memang beragama Kristen. Tapi kelakuan dia bukan kelakuan Kristen. Ini perusak. Menurut si Kefas ya. Jadi memang banyak sekali orang-orang seperti itu yang bisa kita jumpai sekarang di dalam diskusi. Kepenuhan, suka maki-maki, dan sebagainya. Saya nggak ngerti ya. Ini dari mana bermunculan orang-orang seperti ini? Kenapa selalu membawa kebencian? Apakah memang diajarkan atau memang ini ada organisasinya? Ini yang benar-benar harus kita pelajari baik-baik. Jadi saya tampilkan dulu lah diskusinya ya, biar teman-teman menjadi saksi dan melihat sendiri. Keren, keren.
Pokoknya Coba di jelasin. keimanan kekristenan itu keren. Kerennya Beda apa bang? Coba dari- jelasin. Jadi Kristenan terbang? itu Bisa jalan di tampilan atas dari air? luar itu sederhana, tampilan dari dalam itu luar biasa, Bang. Jadi Contoh siapa yang tampilan dari luar biasa, dalamnya luar biasa? Aku bingung iya, gitu. Bukannya itu orang Kristen kalau ke kami gereja tuh rasakan dandan? pribadi lewat pribadi, Bang. Enggak, tapi kalau orang Kristen kan ke gereja tuh dandan, bahkan Gini, KS, ini contoh-contoh mental Kristen di sampingmu. Membawa nama suku yang dikenal sebagai mayoritas Muslim untuk provokatif. Apa? Dari Untuk mana kau provokasi. tahu mayoritas? Suaramu Dari ini Batak, mana bukan Anda suara tahu? Minang suaramu. Suaramu Batak, tapi kau Hah? mengatasnamakan Minang ini. Kurang ajar kau. Kau yang kurang ajar. Aku ini bukan Bahasa mau logat Minang, kau itu memang aku Batak, Minang. tapi kau Kenapa mengatasnamakan Minang. Kurang ajar kau. Dasar kanciang pecundang dang, bodoh ngomong. Pecundang Aden kau Minang, kau, Aden kau. penipu. Jadi itu Menipu masalah seperti itu apa masalah kau? pribadi. Memangnya Nggak boleh disamakan. tunggu enggak boleh. Ini Enggak gitu. ajaran Paulus untuk menipu di depan orang-orang non-Yahudi. Itu sebenarnya Berlakulah nggak boleh dan seperti itu. pura-pura jadi Yahudi. Di depan orang-orang yang tidak menghukum jadi gini. Taurat, berpura-puralah seperti mereka. Jadi misionaris Jadi Kristen kalau pertama menurut sudah Pak Ustadz mengajarkan nih, kepada KS, kepada si Kristen tadi, untuk mengajarkan, untuk menampilkan ajaran penipuan. Jadi boleh berpura-pura dalam Iya, ajaranmu. Ya itu pribadi lah, salah Ada pribadi. ayatnya Iya, bro. tapi aku bingung Bang KS, kok banyak ya orang-orang yang Nggak suka boleh menyamar disamaratakan, dari pihak Bang. sebelah? Itu oknum Contohnya atau gini. ajaran Bang? Assalamualaikum Itu kan masalah pribadi. warahmatullahi Jadi menurut wabarakatuh. Osni ada orang Waalaikumsalam Muslim, warahmatullahi wabarakatuh. ada orang Muslim melarang orang ibadah, diajar agama lain, itu termasuk bagian agama Muslim nggak saya tanya? Tidak Bagian, pernah. ya, Saya jawab. Boleh, Julius. Oke, ini adalah negara hukum di mana peribadahan itu adalah satu tindakan yang diatur oleh hukum dan dijamin oleh undang-undang. Assalamualaikum warahmatullahi Terus wabarakatuh. jika dilarang, Waalaikumsalam Bang. Tunggu ya. Rumah ibadah adalah satu tempat perkumpulan pelaksanaan kegiatan ritual agama yang diatur regulasinya oleh undang-undang negara kita. Gak mengenal agama apa, masjidkah itu, atau viharakah itu, kuilkah itu, bahkan gerejakah itu. Maka jika memang regulasinya ditempuh dengan benar, tidak akan pernah ada gesekan. Kenapa tendensi pendirian rumah ibadah Kristen tepat di tengah-tengah perkampungan Islam? Dan kenapa Terus itu jamaah yang kenapa datang kepada gereja-gereja berpolemik itu adalah orang-orang luar daerah? Dan itu yang menjadi gesekan selama ini. Jika memang penghuni Kristen di kampung tersebut mayoritas atau ada, lalu mereka beribadah, nggak akan mungkin suatu kampung akan bermasalah dengan masyarakatnya sendiri. Tapi pendatang tiba-tiba menyewa sebuah rumah di tengah komplek Muslim, berkumpul di situ untuk melakukan ibadah. Itu rumah penempatannya, fungsinya, bukan tempat ibadah di tengah ini komplek. gereja, ini gereja. Ada yang Iya, juga itu dia. Betul, Iya, gereja itu nggak ada izin ya. Kenapa Regulasinya. dibubarkan? Karena nggak ada izin, Bang. Kalau ada izin pasti mereka udah suruh polisi tangkapin tuh yang gangguin mereka. Karena nggak ada izin lah, mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Di mana gereja yang udah dibangun bertahun-tahun, ketika udah dibangun, ketika melakukan sebuah peribadahan, lalu dibubarin, itu gimana? jangan asumsi di sini. Mana buktinya? Ada gereja yang sudah Ya, itu bukti, berjalan banyak bertahun-tahun bukti, sudah Jawa. ada Boleh, izin, boleh. tetapi dipermasalahkan oleh Muslim. Sudah ada Gini, izin ya, dengan Ini catatan boleh, sudah boleh. ada izin. daerahku sendiri, Ustadz. Di daerahku Dengan sendiri, catatan di Enggak, sudah. daerahmu mana? Nah, di coba. Medan, yang Medan dimana mana? gereja ini Saya sudah ini sekolahnya di dibangun Medan, sejak KS. lama. KS, saya ini sekolahnya di Polonia, SMP Angkasa 1. Jangan kau tipu-tipu di sini. Oke, jadi aku kasih Pak penjelasan Ustadz, dulu. jadi Tunggu. Aku jelasin dulu ya, karena aku baru dari Medan dan kemarin aku ngobrol dengan salah satu ormas Islam yang ikut dalam demonstrasi yang terjadi baik di Tanjung Morawa, di Binjai dan juga beberapa tempat yang lain. Ya, silakan dicek. Bahkan ustadznya pernah saya ajak naik ke atas. Jadi gini Bang KS. Yang terjadi, kalau yang di Tanjung Morawa saya sangat tahu. Ya, begitu juga dengan yang di Binjai. Karena yang di Binjai itu lebih tahu lagi karena teman saya tempatnya. Itu dari gereja Mawar Sharon, itu teman saya sendiri. Jadi gini Bang KS. Itu memang nggak ada izin, ya. Nggak ada izin tapi mereka mengatakan loh, namanya mereka lagi cek lagi ngetes ombak gitu. Kalau sudah jemaatnya sekian baru mau diurus. Cuman masalahnya ya, kenapa
beribadah tanpa ada izin. Ini yang susah gitu. Dan terbukti selalu problemnya seperti itu. Dan penyelesaiannya selalu dengan cara kekerasan, Bang KS. Contoh nih Bang KS, ya, Anda jadikan rumah Anda tempat ibadah. Begitu dirazia sama Pak Cian Bacai, ya, Pak Cian Bacai datang nanyakin mana izinnya. Terus KS bilang nggak ada, tapi suka-suka saya lah. Ya, saya mau beribadah gini. Terus apa yang dilakukan Bang KS? Bang KS rekamin muka Pak Cian Bacai. Awas kau ya, saya viralkan. Saya punya banyak kenalan. Ya, saya punya kenalan pejabat-pejabat orang-orang hebat gitu. Menurut Bang KS, itu akan membuat suasana lebih baik atau malah membuat gesekan yang lebih parah? Bang Yang KS. lebih parah itu yang bagi yang nggak menerima. Contohnya gini, ada pengajian. Liciklah seperti ular, kata Matius 10 huruf Mati. 26. Udah biarin dulu. Mereka suka playing victim Masa sih. orang beribadah harus bikin surat izin dulu? Di dalam ajaran Muslim aduh, contohnya. Enggak, ada orang Pak. pengajian. di Apa negara yang bikin tentukan, surat Bang, izin bukan dulu? kami. Negara yang sedikit. tentuin. Iya, Dikit, Pak Julius. contohnya Yang marahin Sedikit, apa Pak, pemerintah? Ini gini KS ya. Ini coba Gini, orang kamu pengajian jadi itu manusia minta dulu, surat jadi izin manusia nggak, saya tanya dulu. dulu. Jadi Oh, minta lah. dengarkan Surat saya. izin nggak? Minta sama Saya- caplingnya. Coba tanya. Aduh, sebentar Coba ya. tanya orang pengajian tuh Kepling tahu nggak? Gini cara membuka narasi otak dalam tempurung seperti ini yang tidak pernah melihat dunia Faktanya dalam udah kenyataan. jelas. Memang Di berat kita mana-mana bicara seperti sama orang seperti Kristen ini. yang beribadah, Saya yang pernah ke selalu beberapa negara Eropa. diganggu. Saya Coba orang pernah Muslim melihat ngaji, bagaimana minoritas ajen Muslim tiap hari. tinggal. Pernah nggak Coba di mute dulu, Pak Julius ini. dikomentarin sama agama Kristen? Ini binatang ini memang ini. Jadi orang Muslim yang tinggal di London misalnya, atau yang tinggal di tengah-tengah komunitas mayoritas Kristen, juga mengalami hal yang sama. Ketika mereka berkumpul di satu tempat untuk beribadah, mereka akan mengurus regulasinya. Mereka tidak mungkin serta-merta menyewa atau membeli sebuah lahan tanpa ada proses bahwa itu akan dijadikan tempat ibadah. Itulah regulasi namanya. Dan sadar diri Muslim ketika di tempat mayoritas Kristen. Mereka mengurus regulasinya, tetapi kalian memang tidak sadar diri. Kalian ini adalah pecundang yang memang mencari Jangan ini masalah. Maklumi aja lah Pak. Gimana Mau- mau mau- mau- Mental Suka victim gesekan. udah. Jadi gini KS aku dari dulu sangat peduli dengan yang ginian, jujur ya. Kalian boleh cek channelku tuh dari dulu bahkan kita undang-undang orang-orang yang ikut terlibat. Jadi di sini Bang KS, masalahnya ya rasio jumlah gereja itu paling tinggi. Bang KS tahu nggak berapa persen jumlah gereja itu? Protestan ya. Berapa orang satu gereja perbandingannya? Bang KS tahu nggak? Tahu nggak Bang KS? Ntar aku lanjutin aja. Satu gereja Protestan ya, itu untuk 280 orang. Jadi 280 orang satu gereja Protestan. Katolik 450-an satu gereja. Islam 700-an satu masjid. Sebenarnya jumlah masjid yang masih sangat kurang kalau kita bandingkan dengan rasio penduduknya. Itulah kalian bisa lihat ya, kalau sholat Jumat itu bisa penuh. Ya, bisa penuh sampai keluar. Coba kita bandingkan dengan gereja. Masih banyak sekali gereja yang isi jemaatnya itu 10, 20. Betul nggak Bang KS? Betul. Betul nggak? Aku minta kejujuran nih Bang KS. Banyak nggak gereja, ya terutama kita bilang kota dalam Medan. tempurung mah dia tahu. Diam dulu. Bang KS, banyak nggak gereja yang di bawah 20 jemaatnya? Tergantung Halo, Bang tergantung KS. daerah. Enggak, Tergantung banyak daerah, nggak? tergantung daerahnya. Iya, di Medan banyak nggak? Saya tanya kamu. Ya di tempat saya rame-rame. Enggak, yang kamu lihat. Banyak nggak gereja yang jemaatnya di bawah 20? Saya nggak bilang hanya tempat kamu. Banyak nggak gereja yang di bawah 20? daerahnya. Ya kalau di daerahnya beragama Kristen sedikit ya otomatis ya sedikit juga jemaatnya. Oke, banyak sekali gereja-gereja yang kita dapati di bawah 20, bahkan pendeta-pendeta yang tampil di TikTok, di YouTube ya, itu banyak yang jemaatnya cuma kelas 20, contoh Muriwali, Risuli Lubis, ya dia saat ibadah kan dia live kan, nampak itu kan jumlah jemaatnya. Ya, banyak sekali gereja-gereja yang masih sepi. Yang jadi masalah, kekristenan Protestan itu selalu memaksakan denomnya harus berdiri. Jadi beda denom, mereka nggak mau beribadah. Beda dengan Islam yang pokoknya ada masjid mana ya udah kita ke sana gitu. Ya, masjid mana yang paling dekat saat azan berkumandang kita ke situ gitu. Nggak ada istilahnya, oh azan berkumandang saya pergi ke ke masjid yang biasa saya pergi gitu. Padahal jarak dia lagi setengah jam, nggak pernah. Tapi kalau kekristenan memang mereka beribadah di tempat di mana dia tertanam gitu. Ini yang jadi problem. Itulah kenapa secara rasio
selalu babak belur di Protestan. Kalau Katolik coba lihat, pernah nggak gereja Katolik bermasalah? Nggak pernah. Karena Katolik itu sangat tertib administrasi. Administrasi di Katolik itu jelas, ya, jumlah jemaatnya berapa. Mereka akan lihat kalau sudah cukup, ya, sudah cocok harus buka lagi. Nah, mereka akan buka paroki baru. Paroki baru akan dibuka kalau memang jumlah jemaat di sana sudah ada. Kalau di sini yang Protestan memang problemnya di situ, Bang KS. Tolong bercermin lah. Jangan istilahnya dikit-dikit kita mentalnya playing victim, menuduh orang. Bukan. Ya, tapi Bang KS nggak tahu sebenarnya apa yang terjadi emang gitu. Faktanya emang kayak gitu, Bang. Coba saya Faktanya tanya, ada nggak, nggak faktanya masjid- kalian tertib bentar administrasi dulu, nggak? Bentar dulu, ada nggak pernah masjid ataupun tempat orang pengajian dibubarin sama orang Kristen? Coba saya tanya. Banyak di itu Di Papua, mana? di Bali juga ada. Orang Di Papua suruh dibakar beribadah, masjid. dibakar Di aja. Papua dibakar masjid kami. Di Papua dibakar masjid. Kau tahu enggak? Iya. Di mana? Iya, enggak tahu kau. Nah, itulah Di saya mana? bilang. Di mana saya tanya? Persenannya di mana? Oke, kalau ada gimana Bang KS? Kalau ada gimana? Tunjukin Enggak, kalau aja ada. coba. Enggak, kalau ada Tunjukin gimana? aja. Bang KS mau minta maaf? Iya, tunjukin aja. Enggak, sekarang aku Oke, tanya saya- dulu. Iya, saya minta maaf coba. Ah, boleh ya, gini ya. Karena saya nggak mau cuman istilahnya ngomong-ngomong. Iya. Ya, Kita terus lihat ya perbandingan persenannya lebih banyak mana ya? Kita buktikan ya. loh, kita nggak Ya, bicara karena persen, kalian kayak Bang. binatang, hidup nak pakai aturan gitu loh. Kita ini punya hukum, ada aturan. Rumah ibadah ada aturan, tempat ibadah ada aturan. Bukan kayak binatang gitu loh. Saya tahu. Kalau kayak binatang itu Orang di jadi tempat persoalan. kamu, orang pengajian Jadi masalah pernah nggak gitu loh. dibubarin sama orang Kristen, Loh, saya tanya. Tempat kau di sini, tempat aku di sini, itu Protestan dibubarkan Katolik loh. Tunggu, Kau tahu turunin Pak Cik. Nggak usah dulu Pak Cik. Jadi gini, gimana ceritanya ya pengajian bisa dibubarkan? Pertama, pengajian itu sudah lapor kepada RT-nya. Terus yang kedua, pengajiannya di lingkungan Muslim. Ada nggak pengajian Muslim tuh di lingkungan yang kiri kanan depan belakang Kristen semua? Nggak ada. Mereka pasti akan pilih rumah yang kiri kanannya tuh semua Muslim. Jadi dari awal ya mereka sudah tertib aturan. Yang kedua, mereka tahu diri. Sehingga tidak terjadi. Beda dengan orang-orang yang memaksakan kehendak. Mohon maaf Bang. Mohon maaf. Ya. Jadi Orang sekali seminggu orang beribadah aja dibubarin. Iya. Padahal ajan tiap Jadi hari begini, berkumandang bagi- aja biasa aja bagi- umat Kristen dengerin ya. Boleh saya ini menyampaikan aku kasih nampak. pendapat? Tolong minta maaf ya. Bang KS tolong minta maaf. Kita Iya, ngomong kita- pakai data aja. Iya, kita bandingin Iya, ya. boleh. Kita Ini. perbandingkan ya. Bang, Kita perbandingkan. pembakaran masjid di Lebih banyak Papua. mana? Tunggu Bang. Tadi kan kita nggak bahas lebih banyak Bang. Kita bahas ada apa enggak. Tadi Bang KS bilang tunjukkan. Kalau ada Anda minta maaf. Ya, ini situs dari pemerintah langsung. Mahkamah. Perbandingannya lebih faktanya lebih banyak mana coba? Aduh, kalau udah ngeles, udahlah saya Pak, coba dicek berapa banyak gereja yang dibakar. Coba dicek Bang KS. Cobalah pakai hati nurani. Jangan istilahnya Iya, saya dikit-dikit pakai playing hati victim. nurani. Saya Enggak, tanya lebih banyak mana saya tanya masjid dibubarin orang Kristen daripada gereja Lebih yang banyak masjid dibubarkan. oleh Kalau kita Muslim. bicara dunia, ya, tunggu Bang, izin. Ngapain dunia Jadi gini. di Indonesia aja? Loh, di problemnya. Kita kan bahas di Indonesia kan, bukan di Loh. luar negeri kan? Kalau di Indonesia kenapa dibubarkan? Karena mereka nggak taat, Bang. Mau cemana? Karena mereka nggak taat. Jujur Coba aja. mereka taat. Jujur Jujur. aja, nggak taat. Oke, itu Orang Kristen masalah- nggak taat. Masalah kenapanya kan? Coba saya tanya, itu yang di Papua dibakar umat siapa saya tanya? Itu kenapa saya tanya? Dibakar oleh orang kalian. Mau cemana? Gara-gara apa saya tanya? Iya, gara-gara nggak senang. Lah, gimana sih gara-gara nggak senang? Iya, terjadi konflik gara-gara ya ada orang yang memprovokasi seperti Bang KS ini. Di mana? Jadi gini Bang KS, kalau abang bilang, oh kenapa banyak gereja yang dibubarin? Karena nggak tertib aturan. Harusnya pertanyaannya kenapa orang-orang seperti abang nggak tertib aturan? Itu yang harus abang tanya. Aturan gimana? Saya tanya, Ya, merasa ini terganggu saya nggak jelaskan orang soal beribadah? aturan. Saya tanya. Saya jelaskan soal aturan. Saya selalu menarik mengenai soal playing victim ini, beberapa trending akhir-akhir ini di Komal. Iya Bang, nggak cuman Bang KS tadi nggak mau minta maaf. Saya tunggu, saya turunin aja lah. Tunggu Bang Jerusalem. Saya turunin aja lah. Saya nggak suka kayak gini ya. Kita udah ngomong di awal tadi. Kalau saya bisa buktikan minta maaf nggak? Oke, saya minta maaf dia bilang. Begitu ditunjukkan lain lagi, ngeles ke sana, ngeles ke sini. Bang, kalau mental playing victim nggak akan selesai bangsa ini, Bang. Jadi begini kalau- Ko Julius, Iya. memang akhir-akhir ini trending di beberapa Komal-Komal FM itu mengangkat isu-isu seperti ini, playing victim. Nah, yang mengangkat dan membawa isu ini bernarasi pun tidak secara komprehensif. Artinya penggiringan opini yang berakibat kepada perpecahan anak bangsa ini. Kalau kita melihat secara Tapi rupanya mereka memang dibayar, Bang.
Mereka ini begini, memang dibayar untuk merusak Ya. toleransi di Indonesia. Ya, perlu diketahui oleh mereka ini saudara-saudara umat Kristen kita yang mengangkat isu-isu ini di platform-platform media sosial tanpa memahami duduk perkaranya. Ingat, kita ini, saya sebagai muslim ya kan, menyandang predikat sebagai umat muslim, tetapi di lain sisi saya juga menyandang predikat sebagai warga negara. Nah, artinya kalau kita berbicara rumah ibadah, maka acuannya adalah perspektif hukum. Apa acuan itu? SKB 2 Menteri 2006 tahun 2006 nomor 9.8 pasal 14 ayat 1 dan 2. Nah, undang-undang ini sebelum dijadikan undang-undang pada saat RUU digodok itu melibatkan tokoh-tokoh agama lintas iman, melibatkan pastor, pendeta dan lain-lain. Nah, setelah digodok tersebut menjadi undang-undang. Nah, kalau mereka mau memprotes ya kan, silakan protes, revisi undang-undangnya. Itu dia. Kenapa Tadi saya mesti- bilang sama kenapa dia mesti mau klaim komplain itu? ke Kenapa pemerintah. mesti klaim itu? Iya, komplain ke Kenapa pemerintah. kami umat muslim Ini yang dituduh? komplain kok ke Iya kan? muslim. Nggak nyambung. Itulah Nah, saya bilang nggak ini kan nyambung. jabro. Ini kan jabro, dan ini memang trending ini terjadi semenjak ya kan Lampung bergeser di Cilegon dan terakhir di Purwakarta. Pada prinsipnya duduk perkara persoalan itu di TKP adalah terjadi pembubaran dikarenakan izin belum selesai, masih dalam prosedural proses, tetapi mereka sudah melakukan aktivitas peribadatan. Ini yang salah akar permasalahannya. Saya rasa demikian. Assalamualaikum Uni. Iya. Jadi gini ya teman-teman. Saya dari dulu ngikuti sekali untuk info-info gini karena channel HMC itu channel yang fokus kepada info-info yang sedang marak, berita-berita yang sedang heboh. Jadi saya benar-benar ikut semua yang terjadi. Itu kita udah cek. Bahkan teman-teman Kristen saya yang benar-benar ya, benar-benar itu bisa pakai akal, itu semua mengakui bahwa ya kita nggak bisa menggunakan cara-cara keras. Kalau keras ketemu keras ya udah kita ribut. Ya, itulah kenapa kalau kamu memang nggak ada izin, solusinya apa? Ya ngomonglah baik-baik kan gitu. Contoh nih, saya misalnya mau jadikan rumah saya tempat ibadah nih. Tiba-tiba yang tetangga saya komplain. Apa yang harus saya lakukan? Pasti ngomong baik-baik. Ya. Contoh yang dilakukan oleh pendeta Kristi di Tanjung Morawa. Dia sebelum melakukan ibadah, dia bilang dulu sama tetangganya. Bahkan kadang-kadang dia masak lebih banyak. Terus dia bagiin ke tetangganya. Supaya apa? Supaya hubungan dia sama tetangga bagus. Hubungan dia bagus, maka tetangganya juga tidak keberatan. Itu yang harus dilakukan. Jangan datang-datang ke daerah orang petentengan. Merasa, wah suka-suka saya punya kenalan, saya punya backing. Ya, banyak orang-orang dari agama kami itu yang hebat-hebat gitu. Ini kan apa ya? Menunjukkan kebotolan. Itulah saya kadang-kadang agak bingung melihat orang-orang ini ya yang selalu nganggar-nganggar decking, nganggar-nganggar merasa wah hebat sana hebat sini. Orang minoritas di Indonesia harus belajar sama umat muslim yang ada di Eropa dan Amerika. Beberapa kali saya tunjukkan bukti-bukti di Amerika. Bagaimana umat muslim tuh kalau sholat Jumat, bayangin. Sholat Jumat mereka tuh parkir harus jauh-jauh. Nggak berani mereka parkir dekat masjid. Ya, kenapa mereka nggak parkir dekat masjid? Karena nanti selesai Jumatan, ban mobil mereka kempes. Mobil mereka dikasih lecet. Mau nggak mau mereka parkir lebih jauh. Terus masjidnya sering sekali dilempari-lempari. Sering dilempari. Tapi apakah umat muslimnya mewek-mewek? Kami dizolimi, tolong kami dizolimi gitu. Nggak pernah. Ya, nggak pernah. Ya, Izin pendirian ibadah. Ya. Iya, bahkan di Eropa. Iya, ini tunggu Bang, aku selesaikan dulu. Tunggu dulu Bang, aku selesaikan dulu. Jadi bahkan di Eropa dan Amerika itu untuk pendirian rumah ibadah sekarang izinnya agak susah. Agak susah izinnya. Dan itu disadari oleh umat muslim. Solusinya apa? Tempat ibadah Kristen yang sudah tutup dibeli. Ya, itulah kenapa kalian bisa lihat kan, Muhammadiyah beli masjid di Spanyol. Nanti NU Jawa Timur ya, beli masjid di Itali. Kenapa seperti itu? Karena supaya lebih gampang. Izinnya izin tempat ibadah, tinggal ganti mereknya. Begitu juga dengan umat muslim di Amerika. Kalian bisa lihat gereja-gereja yang tutup dibeli. Supaya apa? Supaya gampang izinnya. Karena kalau izinnya dari nol agak ribet. Umat muslim apakah mewek? Wah, kenapa dipersulit gitu? Enggak. Sadar diri, itulah bedanya gitu. Kalau kita main ngotot-ngototan nggak akan selesai. KS. Ya teman-teman Kristen yang lain juga. Kalau kalian cuma ngotot-ngototan, pokoknya kami yang terzolimi, pokoknya kami yang salah, harus kalian yang mengalah.
pokoknya kalian harus mengalah, nggak akan selesai. Itulah kita harus lihat, ya, cari tahu duduk-duduk permasalahannya. Kalian bisa lihat, beberapa denom kekristenan nggak pernah ada masalah pembangunan rumah ibadah. Hanya denom-denom tertentu lah kita lihat. Dan orangnya itu-itu aja. Kalian bisa bayangkan, 1 tahun berapa banyak gereja berdiri di Indonesia? Yang bermasalah cuma berapa? Kenapa selalu fokus dengan yang bermasalah? Bukan fokus dengan yang bagus. Ya, selalu mencari-cari yang salah gitu. Padahal yang salah ini gara-gara nggak tertib aturan. Coba lihat beberapa denom. Ya, saya bukan membanggakan ya. Ada beberapa denom terutama karismatik. Mereka fine-fine aja. Ada jemaat banyak baru bangun. Kadang-kadang susah bangun di ruko, ya, di tempat perkampungan mereka bangunnya di mana? Di hotel. Ya, kalau nggak di mall. Kalian bisa lihat kayak di Jakarta. Lebih banyak di mana? Di mall. Ya, kenapa di mall? Lebih gampang. Izin keramaiannya lebih gampang. Ya udah, cari solusi, bukan dikit-dikit mewek, dikit-dikit dikit-dikit playing victim, dikit-dikit nyalain orang lain, terus naik ke komal, naik ke room-room muslim untuk curhat-curhat, terus udah curhat dikasih solusi mewek, malah modal ngeyel, nggak mau tahu, pokoknya kalian yang salah, pokoknya kalian yang salah. Kalau cuman seperti itu, ya mohon maaf, kita bukan tempat mendengarkan curahan hati kalian. Ya, ini ditulis faktanya polisi nggak membubarkan loh. Kalian bisa lihat yang terjadi di beberapa daerah. Kemarin di Purwakarta, yang menutup gereja siapa? Polisi, bupati yang datang. Silakan cek, bupati yang datang dengan polisi segelin, nggak boleh lagi dipakai tempat ini. Ya, disegel di Purwakarta. Kenapa? Supaya jangan lagi dipakai, jangan masyarakat yang turun tangan. Memang harus kepala daerah yang turun. Kita menghimbau kepala daerah, pemerintah-pemerintah agar segera membereskan ini. Karena kalau enggak makin banyak orang playing victim. Orang playing victim ini kan nggak baik. Ya, ini saya kasih lihat beritanya nih. Di Purwakarta nih yang bagus, perlu ditiru seperti ini. Kepala daerah yang turun tangan, jangan sampai masyarakat yang turun tangan, nggak baik. Bupati Purwakarta tutup gereja. Baca ini berita. Kita ngomong pakai data, jangan kamu hanya dengar, wah, itu playing kami dizolimi, jangan dengar berita Polikardus. Udah saya katakan, jangan dengar berita Polikardus. Channel-channel Polikardus itu selalu memberikan narasi-narasi perpecahan, selalu mengadu domba orang. Saya paling benci lihat Polikardus itu. Gara-gara mereka lah toleransi di Indonesia ini hancur. Saya nanya banyak teman-teman muslim yang di daerah, yang di lapangan. Mereka ini resah gara-gara melihat channel-channel Polikardus. Lihat KC, lihat Paul Jang. Nah, baca nih. Ini bupatinya yang langsung tutup ya. 5 fakta Bupati Purwakarta segel gereja. Sebut bangunan tak punya izin resmi. Ya, nah, ini yang bagus nih, contoh kepala daerah yang bagus nih. Nah, ini contoh kepala daerah yang bagus. Jadi jangan masyarakat yang ribut. Ya. Pemerintah yang harus handle. Jadi dia datang bersama dengan Satpol PP, ya, bersama polisi. Mereka langsung datang, langsung ditutupin. Dan kalau sudah disegel ya nggak boleh buka. Kalau udah buka artinya yang membuka segel dari pemerintah kan artinya melanggar hukum. Nah, bagus gitu, langsung disegel secara resmi. Jadi kalau ada yang ngotot buka artinya dia melanggar hukum. Udah selesai. Ya, nanti kalau izinnya sudah dibereskan, udah ada izin baru boleh buka segel. Selesai gitu. Daripada masyarakat ya, contoh nih beberapa kejadian, masyarakatnya udah bilang jangan, ya jangan. Terus yang punya rumah bilang oke, siap, kita nggak akan ulangi. Minggu depan diulangi lagi, ya minggu depan diulangi. Ya, terus bilang lagi oh sorry, begini. Minggu depan diulangi lagi. Jadi kalau masyarakat yang lakuin sering kita lihat orang anggap remeh. Ya, itulah kenapa kalau bisa kepala-kepala daerah lah. Ya, tolong kepala daerah yang membereskan supaya di masyarakat ini tenang. Jangan ada yang playing victim, jangan ada yang mewek nggak jelas. Dan di sini saya ajak teman-teman ya, coba kalian lihat. Ada nggak satu gereja Katolik yang bermasalah? Coba dicek, ada nggak? Katolik itu tertib administrasi, data mereka jelas. Kalau kalian bilang loh, mau ibadah aja kok dilarang gitu. Ya pemerintah yang kasih regulasinya, komplain ke pemerintah, suruh pemerintah ganti regulasi, udah selesai gitu. Ya, kalau mau ngamuk ya sama ini pemerintah gitu. Terus bagi orang yang ini ya Minang Kristen, coba lihat nickname dia aja Pak Muhammad Cabulullah. Dari namanya saja itu udah narasi kebencian.
Izin bentar, Ko Ya, Julius, silakan nanggapin. Bang Black Ghost. Bisa dinaikin itu Minang Kristen itu? Aduh, orang-orang seperti ini cuma membuat kita penyakit hati aja, Bang. Kalau dia punya nyali naikin. Saya asli Minang, sini naikin. Bukan Ada masalah Uni- itu, Bang. Ada Uripa juga di sini. Enggak, orang-orang seperti ini cuma ingin membuat gaduh Indonesia. Ini orang-orang yang dibayar kok kalau bilang. Silakan, jadi. silakan. Halo, Minang Kristen. Ini nggak nyesel naikin gue, ntar turunin lagi. Dikit-dikit turunin, dikit-dikit kick. Iya, iya, Bang. Abang mau diskusi atau mau maki-maki atau mau menghujat? Kau yang duluan maki-maki. Kapan aku Mana maki? ada gua maki-maki. Kapan aku maki? Kok framing bilang Minang nggak ada Kristen, kenapa rupanya? Jangan kejang-kejang. Kapan aku bilang Minang gak ada Kristen? Kapan Kau aku bilang? tadi nggak ngaku, kau pembohong kau. Ah, Loh, yang ngomong samamu tadi Ustadz Ali loh. Aku gak ada ngomong. Apalagi Ustadz, seorang Ustadz kok mulutnya gitu. Alah banyak cerita, Minang orang Kristen. lain banyak cerita udah Oi. dia mang waang kamari, Jangan kau paimang tuduh aku kamari. sembarangan, kurang ajar kau ya. Kurang Kau ajar tuduh kau. sembarangan. Aku gak ada bilang gak ada orang Minang yang Kristen ya. Otak. Kapan aku bilang? Kau cek dulu video bagus-bagus. Itu kau nonton ulang. Ada suaraku nggak? Tandai suaranya nggak bisa. Asal fitnah orang aja. Lanjut. Utak ndak ado, mangang naik kete utak ndak ado. Di ma Minangang yuang dan tanya orang ang di ma Minangang. Hah? Ang tuduh-tuduh Julius. Yo pa apa waang de pagicu waang lai. Ang tuduh-tuduh Julius banta ko. Memang iyo nyong ngecek. Apa kecilnya bilo nya ngecek dia. Bilo nya ngecek. Hujan Apaan? siang. Paang amaang waang. Amaan kanciang tukang nasi. Amaang yang kanciang. Pepe amaang. Oh, amaang ndak ada bebek dah. Pepe amaang kau. Amaang ndak ada. Tukang nasi nasi ampera. Tuhan nang keluar dari bebek dah tuh. Nah bisa gua dari mana dari Pepe? Oh iya, iya dong. Tuhan gua bebek. Ya, Itu paling hebatnya jangan Tuhan tahu. Den bisa jadi apa Mari, saja. Oh jadi Tuhan yang hebat kalau keluar dari Allah bebek bisa gitu. apa dang? Tukang nasi ampera. Di bawah Minang. PRT kau tuh. Nasi, Amaang tukang PRT. nasi. Amaang ya Tukang nasi PRT. bungkuy. Amaang. Oh jadi Siapa di pembantu dalam sejarah? jadi Tuhan yang keluar dari bebek. Tidak diakui yang tidak diakui di Pembantunya apa dibayar itu dah. dulu. Diakui di Batak dah. Kemargam dah. Nggak ada pemarga. Oi Birong. Ripa baru. Oi Birong. Birong. Amaang baru. Birong. Oh jadi oi bebek sama Tuhan nang mbak bantuannya. Kalempong apa si Ripa kete? Oh cempong. Birong. Si Ripa kalempong apa dia Rekam teman enak ini kan. Jadi ini dia Ya, ada menghujat kalempong apa menuduh kau? Julius. kalempong Yang keluar dari mulutnya adalah bebek dan kalempong. Yang keluar dari mulutnya yang pertama sekali adalah bebek dan Cuma udah taraso banyak Oh mini. berarti kalempongnya Yesus gak ada. Oh berarti kalempong Nang gadang tuh nang lama dek kau nah. berarti juga ada. Banyak kecil Oh jadi kalempong Yesus gak ada. Udah aku turunin aja lah. Udah jangan gitu. Nggak, ngeri ya, ngeri. Nggak ada edukasinya kayak gini loh. Apa sih yang mau Pertama ya. ditunjukkan kayak gini? Pertama dia nuduh Julius, dengar teman-teman ya. Pertama dia menuduh Julius. Julius tidak ada Julius mengatakan bahwa tidak ada orang Minang itu Kristen. Langsung dia nuduh-nuduh. Ketika kita bicara apa yang keluar dari mulutnya pertama kali fefek. Yang kedua kelempong. Ini nih. Jadi inilah penuh dengan ketika murtad menjadi orang seperti ini, maka saya bilang nih lebih baik dia murtad nih. Orang seperti ini kalau muslim saya malu. Kalau kita mereaksi, kita mengembalikan kata-kata dia. Kalau dia bilang, wah, dia tuduh, oh Nabi Muhammad itunya kecil, berarti punya Tuhannya besar. Kita mengembalikan, kita tidak menghujat, kita hanya mengkomparasi. Nah ini dia. Maka saya katakan, alhamdulillah orang seperti ini murtad. Karena saya tidak bisa bayangkan kalau orang ini ada di pihak kita sebagai muslim. Bayangkan teman-teman, ada saudara kita muslim naik ke komal-komal debat lintas agama yang dia bahas adalah fefe. Bayangkan. Bayangkan ya. Bayangkan, saya malu saya kalau punya orang muslim seperti ini. Iya, Lebih jadi baik saya tidak punya. iya, saya nggak Gitu. pernah mau bilang orang Minang nggak ada yang Kristen. Kenapa? Karena saya kenal ada yang Kristen. Contoh Daud Ali Caniago ya, yang pernah masuk penjara Murtad itu. Dia murtadin yang pernah menghujat
ya sekarang dia tukang buat sepatu. Saya sama dia bagus, ya saya undang dia beberapa kali naik untuk diskusi, dia naik kok, ya kita saling menghargai kok. Tapi sekarang gara-gara dia dicari sama Kohani kemarin ya, sekarang nggak mau naik lagi dia. Ya, sama saya bagus kok hubungannya, Unirifa saksi, ya dia murtadin, ya. Terus dia cerita gini-gini, kita ngobrol santai, dan saya dari tadi nggak ada ngomong bahwa orang Minang nggak ada, ataupun saya ngata-ngatain gitu ya. Itulah saya bingungnya dengan teman-teman ini kok Alhamdulillah kebencian. dia murtad. Iya, kebencian ya, selalu yang alhamdulillah. dibawa. Jadi saya bingung nih, yang murtadin gitu kan, apalagi kalau dia benaran ini ya murtadin yang tadi ya. Kalau dia benaran murtadin, kalau benaran gitu kan, kok seperti itulah. Ya, kok seperti itu selalu, aduh, saya nggak ngerti lah gitu. Apakah memang murtad itu membuat Anda kelakuannya jadi seperti itu? Jadi itulah ya, udahlah memfitnah. Kemudian Pak Matius tadi kenapa diturunkan, Jul? Bukan aku turunkan, dia turun sendiri. Mungkin nggak tahan juga deh. Pak Matius kalau masih ada di bawah naik, Pak Matius. Saya kadang bingung Kita gitu. sama Pak Matius ini ngomongnya ada agak adem sedikit ya, walaupun beliau ini ya. Yang lucunya itu karena dia membawa-bawa nama ras, nama suku. Mereka suka memang gitu. Gini suka, kalau Bang. Minang suku perorangan. Enggak, itu dia gini loh, itu saya sama Julius ini sudah dari dulu ya. Mereka tuh suka membawa, kalau tidak Aceh, kalau nggak Sumatera Barat. Jadi ada kebanggaan tersendiri ketika orang Sumatera Barat yang mayoritas Islam itu ada yang murtad. Jadi itu mereka kan gadang-gadangkan itu, mereka kan bangga-banggakan, walaupun gabrul gitu, walaupun gedabrus gitu. Jadi memang ini Bang Ardi Hatta atau Bang Black ini apa noise ya. Jadi mereka membanggakan itu, makanya Bang mereka Black tuh semakin mereka menunjukkan bahwa saya orang Sumatera Barat, saya murtad karena mereka akan jadikan guru tuh. Contoh Fadilah Hafiz. Fadilah Hafiz itu mengaku sebagai seorang di sekolah bahasa Arab, tapi ditanya dia mengerti tidak jamak takzim, dia tidak mengerti itu, banyak yang dia tidak mengerti, maka orang Kristen menjadikan dia sebagai guru. Ini yang saya katakan bahwa ada kecenderungan kebanggaan bagi mereka ketika orang Aceh, orang Sumatera Barat, di mana mayoritas dari daerah ini yang memang Muslim, itu ada kebanggaan bagi mereka ketika ada yang murtad gitu. Ya, jadi ya itulah saya pikir tadi ya. Tapi jujur ya, saya agak hopeless melihat diskusi di TikTok ya. Entah kenapa yang naik selalu yang aneh-aneh gitu, yang istilahnya bocil-bocil. Masih mending di ini ya Jul ya, di Zoom ya Jul ya. Iya, di Zoom, di StreamYard itu. Di StreamYard masih mending. Orangnya lebih terpelajar dan benar-benar kita debat ya. Selesai debat kita masih bisa ngobrol makan enak di mana ya. Bahkan kayak contoh sama Demian De Kucuk ya. Saya sama Demian De Kucuk gak ada masalah. Bahkan sampai sekarang juga kita ketawa-ketawa. Bahkan dia seru nawari gua gitu kan. Kapan main ke pulau dia di NTT Flores ya. Bukan dia di itu. Ambon ya. Dia nanya kapan main ke situ ya. Sama Herdi juga kita bisa ngomong-ngomong masalah panggang ikan gitu. Ya, sama Aderionnya kita masih nganggap teman. Sama Aderion aja, aku yang pernah berantem aja sama dia masih bisa bercanda-bercanda. Iya, saya pernah mau dibunuh sama dia. Ya, diancam mau dibunuh juga masih bisa bercanda, masih bisa ketawa-ketawa gitu. Tapi yang ini entah kenapa kok kebencian semua gitu kan. Nanti namanya juga sudah hujatan. Yang terguncang aja naik. Iya, kok kayak gini lah gitu. Itulah sampai kemarin saya berpikir udahlah atau nggak main TikTok lagi lah, karena TikTok ini kok kayak gini lah. Bingung aku. Jadi nggak gini, kita dengarnya pun lama-lama jadi penyakit hati, jujur ya. Kita mungkin masih bisa sabar. Cuman kan kalau kayak gini terus lama-lama juga kesel gitu. Iya betul. Kalau aku ya aku ini aja. Kalian mau model seperti apa gitu? Mau model Uni Soviet ya ayo. Mau model santun ya ayo. Iya. Ya mungkin silakan Kefas. Shalom. Izin shalom. Iya. Ya saya pikir ya kita ini sebenarnya saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Soalnya bahasa kita juga kadang kita ngomong itu tidak tahu atau tidak secara langsung tidak langsung itu ada narasinya menjatuhkan gitu. Kayak Unirifa gitu. Tunggu aku mau nanya si Minang nih. Tunggu ya, jangan ada yang ngomong. Minang. Kenapa? Sekarang aku tanya lagi kamu. naik-naikkan. Iya, Jangan begitu. Turun naik. Iya. Cara ngomong kamu itu yang nggak sopan. Masa Bukan kamu nggak sadar? sopan. Kau yang bilang pertama, mana ada orang Minang Kristen. Buktikan aku ada ngomong. Aku nggak ada ngomong ya. Ini saksi semua orang. Ini dijul. Aku live kan kamu ya. Udah diam Ripa, diam tutup mulutmu. Di mute dulu kau Ripa. Diam Aden lu ngatur-atur si gue. Diam kau. Tunggu semua diam. Udah gini aja. Gaek basuang. Tunggu semua diam. Gini aja. Ya Kristen,
kalau aku nggak ada ngomong gimana? Kamu mau minta maaf nggak? Biar aku putarin full video dari awal kita ngomong. Mau nggak? Ini di YouTube ada kok. Kalau nggak ada aku ngomong seperti kamu minta maaf, mau nggak? Benar minta maaf ya, jangan ngeles kayak si KS lagi tadi ya. Setelah kita tunjukkan data, ngeles ke yang lain. Gimana? Gimana Kristen? Mau nggak seperti itu? Kita tunjukkan data. Nggak usah kita adu-adu bacot gitu. Kita ngomong pakai data aja gitu. Yang sesuai kenyataan. Sayanya. Enggak, tadi kan kamu lagan ngomong sama Uniriva. Semua aku mute. Uniriva juga aku mute tadi. Iya, maksudnya kan gini, kalaupun enggak kau yang ngomong, memangnya bisa kau buktikan orang lain ngomong. Dari mana orang mulut semua sama, nggak ada wajahnya? Loh kan, masa kamu nggak bisa tandai suaraku sama tandai suara orang lain? Kan beda suara kita. Nggak Iya, bisa kau jelas bedain kan suara. Yang ngomong seperti itu kan ada yang bilang orang Minang tidak ada Kristen itu. Aku nggak tahu. Pokoknya itu Iya. bukan aku. Jangan kamu tuduh aku. Wajahnya nggak ada. Sekarang Bagaimana gini, ada nggak bisa aku ngomong? dilihat? Kau juga Yang- nggak open cam. Sekarang gini ku tanya kamu, ya aku nggak ngomong kamu fitnah. Kesal nggak? Contoh kamu nggak ada ngomong, tiba-tiba aku bilang kamu ngomong gitu, kesal nggak? Ku Nah tanya sekarang siapa yang ngomong seperti itu, siapa nggak kesal? Gua memang orang Minang, bilang nggak Minang, siapa yang nggak kesal? Aku nggak peduli lu mau orang Minang nggak Minang, ya kalau mau kesel Iya. sama orangnya. Gua juga Kesel nggak sama orangnya. penting-penting. Memangnya gua masa mau ngaku-ngaku bukan orang Minang, mau ngaku Minang? Bro. Untungnya apa? Bro, kalau lu kesal sama orangnya, lu cari orangnya, jangan asal-asal tuduh. Iya, bukan Jadi gini. soal cari orangnya. Kan masing-masing nggak ada mukanya, cuma congor doang yang keluar di sini. Iya, sekarang ku tanya kamu lagi nih. Ya, kamu lagi jalan nih, tiba-tiba kamu ketepuk batu nih. Ya, ketepuk batu. Terus kamu tarik satu orang di jalan, kamu pukulin dia. Salah nggak itu kalau kamu pukulin orang Ya sembarangan gitu? salah. Ya udah, kenapa kamu tuduh Itu aku? kan orangnya kelihatan. Siapa yang ini? Loh, kamu nggak tahu siapa yang lempar kamu, terus kamu mukulin orang sembarangan. Lo kalau nggak kelihatan nggak mungkin lah orang segila itu mau mukul sembarangan. Ya itu yang kamu lakukan, kamu tuduh Nggak aku. mungkin. Masalah kamu tuduh aku nggak tadi? Aku tanya kamu. Sekarang ini kan rom-rom kamu. Enggak, sekarang aku tanya kamu tuduh aku nggak tadi? Iya betul. Kenapa kamu tuduh aku? Iya dong. Kenapa iyalah. dibilang Minang nggak ada Kristen? Siapa bilang? Yang bilang siapa? Aku atau Lu bukan? dengerin dulu ya. Minang itu bukan milik Islam, milik Indonesia. NKRI harga mati. Sejak kapan Minang milik Indonesia? Minang yang milik orang Minang lah. Sejak kapan Minang itu milik Islam? Aku nggak bilang Minang milik Islam, kapan aku bilang? Iya, Minang itu milik Indonesia. Saya orang Indonesia, berarti Enggak. pakai Minang. Kenapa rupanya? Aku luruskan, Minang bukan milik Indonesia, Minang milik orang Minang. Ada juga tuh Minang yang tinggal di Loh, Amerika. Minang itu Ada berdirinya Minang di yang tinggal- mana? Apakah negara sendiri? Iya, tapi ada nggak orang Minang yang tinggal di Malaysia, tinggal di Amerika? Loh, iya itu miliknya Indonesia. Enggak, Kalau jadi dia memang menjadi warga Indonesia, ya Indonesia. Kalau dia di luar negeri itu terserah dia. Nggak, aku ajari kamu. Jadi jangan mengecilkan satu suku. Minang itu ya milik orang Tidak, Minang. aku mengecilkan satu suku. Aku bicara, aku bilang aku Minang Kristen. Kenapa aku kecilkan? Dari mana aku kecilkan? Tidak Tadi ada kamu bilang maki-maki. Minang hanya sekelas atau cuman hanya di Indonesia saja. Padahal orang Minang tuh sampai merantau kemana-mana. Bukan aku bilang bukan di Indonesia. Aku bilang Minang itu bukan milik Islam, milik Iya. orang Indonesia karena dilahirkan di Indonesia. Ya, Minang juga milik orang Minang yang ada di Amerika. Itu yang aku bilang. Iya, nggak apa-apa. Ya, Minang milik orang Minang. Lebih betul mana? Minang milik orang milik Indonesia atau Minang milik orang Minang? Mana yang lebih betul? Milik Indonesia lah, memang orang Indonesia, lahirnya di Indonesia. Aduh, Kevas, coba ajarilah. Jadi kalau orang Minang yang lahir di Amerika orang nggak Minang boleh bilang bengak Minang. kok. Nggak. Jadi kalau orang Terserah Minang, dia kan, Orang kalau dia memang Minang jadi warga Amerika, terserah dia. Kalau dia menjadi warga Indonesia, kemana-mana di orang Indonesia, Minang tetap- tunggu, diam dulu. Jangan tiba-tiba, biar Kevas dulu yang ngomong. Jadi kalau orang Minang yang lahir di Amerika bukan Minang tadi ya. Maksudnya saudaraku ini bahwa Minang itu adanya di Indonesia, daerahnya loh, gitu loh. Enggak, tapi orang Minang juga ada di negara Ya lain, udah bukan tersebar. orangnya, Ya. Enggak, aku cuma Daerahnya. membantu menjelaskan. daerahnya loh. Iya, tanahnya Gitu. tanah Minang di Indonesia, Iya, tapi orang betul. Minang, tapi orang Minang di mana saja. Iya Jadi betul. Tapi Ya. hanya ada di Indonesia Kasih- kalau Minang. Gini ya. Tanah Kalau Minang. kita bicara tentang bilang. Minang, itu kan bicara etnik, suku. Nah, kriteria menjadi etnik Minang itu apa yang disepakati orang-orang Minang, nenek mama? Yaitu apa? Adat Basandi syarak, syarak Basandi Kitabullah. Kitabullah itu apa? Ada nggak Bible di situ? Oh, saya mau tanya sekarang, di dalam Kitabullah apa? Ada Taurat, ada Zabur, ada Injil. Jadi kenapa? Ya mana? Mana Taurat Zabur Injilnya?
Loh, Kamu jelas berpegang itu kemana-mana. diakui kan di dalam Quran sendiri Ya, kan kamu begitu. memegang yang mana? Kamu memegang Taurat dan Injil, mana Taurat dan Injilnya? Terus kenapa kamu yang menghakimi orang? Suka hati kita Kok mau menghakimi? menjadi apa? Kamu tahu tidak Sekarang apa saya itu mau Minang? tanya sekarang. Minang itu prinsipnya adat basandi syarak, syarak basandi Iya. kitabullah. Pertanyaan gue Sekarang sama saya lu. mau tanya, yang memutuskan itu saya ini bukan Minang, Anda apa Ninik Mama? Saya tidak sedang memutuskan lu Minang apa Tidak motong, mau lu ada. moneng kek Minang kek Kita bukan punya urusan gua. kasuku, Gua kita sedang punya bertanya kepala suku, membawa, punya gua sedang Ninik membawa Mama, pernyataan. punya ketua Minang itu kerapatan prinsipnya adalah adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Pertanyaanku, siapakah yang memiliki kitabullah? Itu kok sih Jadi- repot jadi kali maksud- kau? Jadi maksudnya kenapa kalau nggak dimiliki kitabullah? Nah, tukang Dalam nasi bungkui prinsip nggak orang usah lah Minang ngecek. ada satu prinsip, ada basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Sejak kapan kitabullah itu masuk Bible di dalam? Nggak Bible, Injil. Mana Injil tuh? Mana Injil tuh? Hah? Mana Injil Injil? itu Bible. Siapa ngecian Ada, dia tuh? Mak. Lucu. Siapa ngecian bawa Injil ke Aden. Bible? Ada yang Dari ngecek. Mang tahu, dari Mang tahu. Aden mengecek Dari anak Muncuang Angsura. Anda orang Minang. Jangan Aden mengecek. Injil Aden itu mengecek Anda orang Minang do. Kalau iya orang Minang baru lah. Mempan bobo baru sih. Aden mengecek. Aden yang mengecek. Ang bukan orang Minang. Wah, Anda bukan Minang, Ang Minang mah. Wah, ang bukan orang Minang. Apa suku Udahlah kalau aku turun, yo? aku turun. Udah aku diam. Bang Arti diam. Udah cukup lah. Aku kadang-kadang Gini Jul, bingung aku gitu. kasih edukasi aja Jul, edukasi Jul ya. Iya. Ini ya Silakan, prinsip orang Minang itu nih aku kasih ya. Iya, kalau sudah keluar dari Islam biasanya sudah tidak diakui. Biasanya seperti itu. Ini aku kasih enggak, kita pakai data, kita nggak usah pakai Ya, ini sama kayak orang Yahudi ya. Kalau orang Yahudi itu udah tidak jadi agama Yahudi lagi, maka dia akan dianggap sudah keluar. Oke, Kita nih keluar aku bacakan ya. Ingat ya, aku bacakan ini. Aku pakai data nih dari jurnal ya. Falsafah adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah ya. Nih, aku bacakan. Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah dapat kita pahami secara sederhana. Maknanya adalah bahwa adat Minangkabau bersendikan atau berdasarkan agama Islam, dan agama Islam itu sendiri dasarnya adalah Al-Quran atau kitabullah. Pertinyi ini sejak kapan ini diganti? Nggak tahu diganti sama dia mungkin. Tapi intinya gini ya. Ini aku Kalau cuma- akademis aja Jul, aku Iya. akademik aja, aku nggak mau Enggak, tapi asumsi aku ya. cuma mau bilang gini, biar penonton tahu ya. Kalau cuma modal bahasa Minang, bibiku pun jago bahasa Minang. Bibiku jago bahasa Minang dia. Aku pun bingung gitu. Dia jago bahasa Aceh, jago bahasa Minang, bisa Mandarin, bahkan ya dia jadi kayak kepala inilah, kepala perantauannya orang Minang gitu. Jadi orang Minang kalau ada masalah dia yang bagian ngurus-ngurusin. Saya sampai bingung gitu. Tapi entah kenapa aku nggak bisa belajar gitu. Ya, jadi gini ya. Jadi Minang itu kayak akan falsafah, filsafah, filosofi. Bedakan ya. Orang Sumatera Barat lahir, dia tetap Asal akan menjadi mulanya orang Sumatera Minang Barat. itu Bentar emang dulu kayak Bang Islam. Kevasim, ini etnik ya. Jadi kalau kita bicara wilayah, kita bicara bahwa orang Sumatera Barat ketika dia lahir menjadi orang Sumatera Barat lalu dia murtad, dia tetap orang Sumatera Barat. Tapi kalau bicara tentang Minang, suku, etnik, atau ini penuh dengan filosofi yang bahkan Minang itu bersandikan adat basandi syarak. Adat basandi syarak ini Minang ya. Filosofi Minang itu adat di situ, sandinya syarak, syaraknya bersandi kitabullah. Kitabullah di situ tidak ada yang menyebut selama ini Bible. Nah, kalau kita bicara Minang nih, kita bicara Minang, ya. Nah, jadi kalau kita bicara etnik, suku, nah, saya bisa dikeluarkan dari suku saya. Kalau saya tidak mengikuti ketentuan dari datuk atau nenek mama saya. Uni, saya Contoh. bisa bicara sedikit Uni. Sedikit, saya belum selesai. Artinya adalah, kalau dalam saya sebagai seorang Minang, saya bisa dibuang dari suku saya. Kalau saya tidak mengikuti kaidah-kaidah yang memang diatur oleh suku saya. Ya, saya suku Jambak misalnya. Saya bisa terbuang dari nagari, bisa. Tapi saya tetap sebagai orang Sumatera Barat karena saya memang lahir dari Sumatera Barat. Nah, ya kita bicara tentang sesuatu yang memang ada filosofinya. Itu panjang nanti kajinya itu, ya. Monggo, silakan yang lain. Oke, karena itu bukan keilmuan saya, biarkanlah yang ngerti yang ngomong ya, nanti daripada salah-salah. Ya karena setahu saya orang Minang
kita ajak ngomong seperti itu, mereka bilang kalau sudah murtad biasanya sudah tidak diakui. Ya, kalau mau komplain ya silakan komplain sama yang buat aturan, jangan komplain lagi sama kita, karena kita bukan tempatnya komplain. Oke, silakan yang mau ngomong tadi, Pak Ramana Raja. Ya silakan. Saya mau jawab komentar di bawah ini. Kalimatnya Islam itu sesungguhnya agama akal-akalan ulama agar mereka dapat membuli umatnya. Perlu Anda ketahui, agama yang masuk dan menjajah di Republik ini Kristen yang dibawa oleh Belanda. Itu agama akal-akalan dan menjajah ke sini. Jadi kalau mau bernarasi, hati-hati ya bro, belajar sejarah dulu. 300 Udahlah, jangan. Udah nggak usah bawa kayak gitulah. Udahlah, mereka ini kan nggak tahu apa yang mereka kerjakan, cuman membawa narasi kebencian. Itulah saya bilang kadang-kadang gini ya, bagi teman-teman ya, baik Muslim maupun Kristen, semua ya, termasuk Muslim gitu. Kalau kalian merasa bahwa menonton TikTok ini hanya membuat kalian jadi emosi, membuat kita jadi panas hati, ya, jadi punya penyakit hati, mending ditinggalkan. Ya, saya kalau udah mulai terpengaruh dengan cara-cara orang, saya pasti akan memilih ya udahlah, saya beberapa hari nggak muncul dulu gitu, untuk menenangkan diri gitu. Karena daripada nanti kita terbawa gitu kan, apa untungnya gitu? Kita jadi benci sama orang, kita jadi emosi, yang ada kita jadi berdosa. Ya, kita yang jadi berdosa, ngapain gitu? Mending tinggalkan lah. Oke, mungkin dari Bang Kefas ada yang mau disampaikan? Ya, setuju sih Pak Julius. Ya, jadi kita itu sebenarnya gampang terbawa emosi. Enggak, tadi menurut Bang Kefas, tadi kan saya nggak ngomong dia bukan orang Minang, tiba-tiba saya dituduh. Menurut Anda pantas nggak itu? Ya memang itu tidak, Pak Julius nggak ada ngomong gitu. Cuman ada bilang apa tuh Minang itu apa tuh? Nggak tahu. Minang apa? Nggak tahu. Saya lupa. Ya, ini pakai pas saksi ya. Tadi Anda dengar dari awal juga kan? Bukan bahasanya kayak gitu, cuman bahasanya agak halus dikit gitu. Jadinya sepertinya dia nggak bisa mengembalikan seperti saya untuk mengatakan seperti itu, tidak bisa lagi gitu. Karena bahasa Pak Julius tuh sangat halus gitu. Jadi sulit diutarakan secara kasar gitu. Jadi dia malah mengaplikasikan secara kasar gitu kan gitu. Gitu. Itu yang kita bingung Bang Keva. Saya bingung ya, kenapa kadang-kadang ya begitu kita ajak pakai data nggak terima, kayak si KS tadi ya. Saya langsung ngomong, ya kamu mau lihat data ya udah kita tampilkan, tapi kita minta inilah ada gentleman-nya gitu. Kalau ngomong tanpa bukti, begitu dikasih tanpa bukti, tolonglah diralat gitu kan. Oh sorry saya buat salah. Ya kan nggak ada ini ya, nggak ada ruginya kalau kita mengakui kesalahan gitu. Saya dulu pernah ngobrol dengan teman Kristen juga gitu, masalah rasio gitu kan. Terus kita buka datanya itu sampai kita kita nyarinya setengah mampus juga itu, sampai minta tolong kepada bagian statistik. Ya, itu di negara punya. Jadi dikasih nampak datanya memang gereja itu banyak. Cuman problem gereja itu Bang Kefas kalau beda denom, Bang Kefas nggak akan bergereja di situ. Anda akan tetap ke gereja Anda. Ini jadi problem. Karena cuman agama Kristen yang seperti itu. Kalau Hindu, ya wihara dekat rumah dia apa, ya udah dia tetap ke situ kan. Islam juga sama. Kalau Hindu. Tapi kalau Buddha hampir sama sih dengan Kristen ini. Ya, tapi mereka nggak komplain, bedanya di situ kan Bang. Ini kalau kita memang beda denom, beda tempat. Iya, beda denominasi, beda tempat lagi, dan terus mungkin ya masing-masing kau jadi tangan, jadi kaki, kepala, istilah kami itu gitu. Jadi nggak bisa kepala jadi kaki gitu. Itu salah satu problem Bang. Kalau kayak di kota Medan yang mayoritas Kristen, oke lah semua denom bisa buka gerejanya. Tapi kalau orang Kristennya dikit, mau cemana semua denom dibuka Bang? Terakhir semua denom buka, satu gereja 2 orang lah jemaatnya nanti. Kalau jaraknya jauh kan dia terpaksa. Dia mau nggak mau harus buka. Kalau jaraknya jauh. Kalau dekat-dekatan kan memang sih nggak bisa kita bilang ini kan masing-masing dapat istilahnya pertumbuhan gerejanya gitu. Jadi kan ada orang yang
yang dilahirkan oleh pendeta ini istilahnya itu. Iya tahu, dia Jadi merasa dia merasa anaknya, tertanam di situ, dia tertanam di situ. dia kan anaknya, dia lahir anak rohaninya, jadi dia ikut bapak rohaninya gitu. Iya. Jadi nggak bisa kita paksakan, wah dia harus digabung, nggak bisa juga. Gitu. Ya itulah yang jadi masalah Pak, itulah Bukan kenapa kita bilang sebenarnya mending tidak masalah, itu kan kau pandangan secara negatif, kalian bilang bermasalah. Sebenarnya tidak masalah kan, kalau masing-masing kau dia bisa minta izin untuk mendirikan gereja, kan nggak masalah juga. Gitu betul, kan. itulah kita bilang kalau bisa ya pintar-pintar mereka minta izin lah, kan Tapi gitu. kalau minta izin kita ini kan susah banget gitu. Aduh, di Indonesia mana ada yang susah Pak? Yang penting sama Ya. tetangga bagus-bagus. Umpamanya Betul nggak? seperti Pak Julius bilang, umpamanya saya jadi pendeta, saya datang sebuah daerah, terus kebetulan ada orang di situ, saya doakan jadi percaya Yesus. Terus nggak lama ada tetangganya ikut, ada 20 orang, gitu. Ada 20 orang saya mau mengajukan nih, tetapi dihalangin berbagai lapisan masyarakat untuk mendirikan gerejanya. Terus mau diapakan jemaat yang 20 ini? Loh, tunggu, jemaat 20 itu warga situ nggak Pak? Ya warga di situ lah. Iya, kalau warga di situ artinya hubungan dia sama warga lain bagus nggak? Kalau tidak semua orang kan, mayoritasnya kan tidak semua bisa dirangkul kan. Ada sebagian besar yang tidak dapat dirangkul. Kalau sebagian besar yang akhirnya tidak terima gimana? Kita hanya bisa minta tanda tangan tetangga kita 10 orang atau 20 orang sekitar situ. Kan Boleh. Jadi gini Pak, orang. bagi tugas lah, bagi tugas gini Bang Kefas. Bang Kefas bisa cari 10, ya jemaat lain bisa cari 10, jemaat lain bisa cari 20. Di totalin kan udah tembus, betul nggak? Tapi tidak segampang itu kalau pertumbuhan gerejanya itu kan. Oke, aku kasih solusi lagi. Aku kasih terus kan. Ya, aku kasih solusi lagi nih, yang paling gampang nih. Aku kasih solusi yang paling gampang nih Bang Kalau Kefas. nanti kata Pak Julius dituduh lagi kan. Iya, enggak aku kasih. Gereja kok. Iya, aku kasih nih. Gitu. Aku kasih solusi yang paling gampang nih Pak Kefas daripada ribet ya, dan beberapa kali saya sudah ngomong nih. Cuman kadang-kadang yang Polikardus nih nggak pakai otak. Jadi gini, saya melihat banyak sekali ya Polikardus yang punya channel YouTube yang selalu menjual narasi-narasi kebencian, berita-berita bohong demi kepentingan mereka. Mereka dapat duit banyak dari menjual kebohongan. Terus begitu ada gereja yang kurang izinnya, ya kita lihat ada beberapa kasus dia sudah ngumpulin sampai 50. Tinggal kurang 40 lagi gitu. Kadang ada yang kurang 20, ada yang kurang 30. Ya. Tapi dia cuma koar-koar. Dia bukan membantu. Harusnya kalau kamu memang mencarikan solusi dan niat kamu bagus, harusnya kamu bantulah. Ya dengan cara apa? Sounding. Kamu edukasi melalui channel kamu. Kamu kan punya penonton nih. Kamu mintalah sama penonton. Mana tahu ada penontonnya yang punya kenalan tinggal di sana. Mana tahu ada penonton kamu yang Kristen punya saudara di sana. Sehingga bisa membantu kan gitu. Itu yang pertama. Biar lewat channel YouTube kamu bisa carikan orang-orang yang punya kenalan. Ya, mana tahu yang tinggal di sana ada yang Muslim itu rupanya teman baik dari penonton kamu, bisa di lobby kan gitu. Nah, itulah guna kalau kamu punya channel. Harusnya seperti itu. Terus yang kedua Bang Kefas, ya itu Polikardus tuh banyak duit loh. Mereka selama ini menipu jemaat, menipu orang-orang baik yang ada di YouTube, ya, menipu orang-orang baik yang menonton mereka. Itu udah banyak duit mereka. Apa salahnya? Ya udah mereka pindah. Contoh nih ada 10 Polikardus. 10 Polikardusnya pindah dulu deh ke kota situ. Sewa rumah. Ya, sewa rumah setahun. Ya begitu dia sewa rumah dia udah boleh ikut. Ya, udah bisa dia ngurus KTP sana, dia rubah domisili jadi alamat sana, udah bisa dia ikut teken. Selesai berdiri udah cabut lah kamu. Ya minimal kan kasih solusi. Betul nggak? Polikardus ada 10 orang udah pindah, ya. Mereka buat jadi 2 kakak atau 3 kakak udah selesai. Carikan solusi, jangan cuman kerjanya apa? Maki-maki, marah-marah. Ya, gunakanlah YouTube kamu tuh untuk jadi saluran berkat. Ya kalau itu sih saya nggak tahu. Oke, Ko Julius, saya izin dikit Ko Julius mau pamit juga. Makasih, Uniripa dan Bang Ali.
semuanya sehat-sehat semua. Oke. Dan mungkin sedikit sedikit itu saya dikit di sini banyak orang Minang. Ngeri dengar komentar orang Minang di bawah. Enggak ngeri. Juga. Enggak Saya ngeri. juga Dari asli- tadi dia cakap-cakap foto rupanya di bawah. Iya. Aku nggak perhatikan komen. Orang ya. saya asli Minang juga, asli dari Priaman. Ayo kita cari sama-sama orang ini. Oke. Ini Kita cuman selesai. kelas. nanti Iya. biar kita selesaikan dia. Enggak, ini cuma Oke. kelas bacot-bacot di medsos saja. Orang-orang seperti ini seperti itu sih. Kalau Kalau riset punya yang benar kalau nggak dia bisa punya nyali begitu. naiklah ke sini on cam, ngomong Bahasanya kita yang baik-baik, benar, gitu loh. ya kan? Saya sih tidak setuju kalau orang Kristen bahasanya kotor, bahasanya jorok. Itu nggak bisa. Kita kan udah dikuduskan hatinya. Kalau orang hatinya kudus kan masa ada bahasanya kayak gitu kan sangat kehormatan Tuhan tuh taruh di mana coba? Nggak menjaga kehormatan Tuhan. Tapi orang seperti ini memang dibayar, Pak Keva. Orang-orang seperti ini dibayar untuk merusak toleransi di Indonesia. Inilah yang teman-teman harus hati-hati ya. Ada orang-orang seperti ini memang yang tujuannya itu mereka ini dibayar untuk mengacaukan Indonesia. Dan kita bisa lihat belakangan ini makin banyak kok mendekati tahun-tahun pemilu ya. Ya, mendekati tahun-tahun pemilu ini makin ngeri yang ginian. Jadi bagi teman-teman hati-hatilah, jangan sampai terprovokasi. Kalau bisa kita sepak aja orang seperti ini ya. Tadi saya nggak baca nih, kalau saya baca udah saya sepak dari tadi nih. Teman-teman sudah lihat ya, bagaimana narasi kebencian dari satu manusia ini. Ya, saya nggak tahu bisa dibilang manusia atau tidak ya. Tetapi kita bisa lihat bagaimana bencinya dia dengan agama Islam. Ngeri teman-teman. Ya, ngeri kalau saya bilang. Ya, tapi itulah kelakuan dari para Polikardus, dan inilah yang sedang kita hadapi teman-teman. Teman-teman muslim di luar sana harus tahu ya, kenapa kami terus melakukan diskusi, terus mencoba menyadarkan dan meluruskan pemahaman orang-orang di luar sana, karena yang kami hadapi orang-orang seperti ini. Selama masih ada orang seperti Polikardus ini, mau nggak mau kita akan terus berjuang. Mau nggak mau ya. Kecuali sudah tidak ada lagi yang namanya Polikardus. Sudah tidak ada lagi yang namanya penghujatan kepada Islam. Nah, maka kita bisa santai. Tapi selama masih ada Polikardus, ini nampaknya berat teman-teman. Berat untuk kita menemukan kedamaian. Karena memang ini adalah settingan. Ada yang membiayainya. Ada otak di balik semua ini. Jadi ini akan terus kita lawan ya. Para Polikardus penghujat Islam ini. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Dan sekali lagi ya, mohon dukungannya dari teman-teman semua, dan juga jangan lupa doakan kita, karena perjuangan kita ini berat teman-teman. Kalau ada channel muslim yang berani memberitakan penghujatan yang dilakukan Polikardus, motif yang dilakukan Polikardus, dan cara-cara yang mereka lakukan, biasanya itu jadi target utama. Dan saya sudah merasakannya. Sebenarnya lebih bagus kita diskusi-diskusi saja. Karena kalau kita fokuskan kepada para Polikardus, ini biasanya mereka akan marah dan menjadikan kamu sebagai target utama ya. Karena mereka nggak mau operasi mereka, ya, operasi penghujatan yang mereka lakukan, operasi mengadu domba yang mereka lakukan, itu dibongkar. Jadi, begitulah yang sedang terjadi teman-teman. Mohon dukungan dan doanya saja. Ya, makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.